Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Iya, di tempat ini untuk nanti kita berbagi ilmu. Izinkan hari ini saya menjadi mentor panjenengan untuk nanti kita dapat berbagi praktek dua hal, yaitu praktek penanganan indisipliner murid kita dan juga yang kedua praktek penerapan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita ini maksudnya nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini sudah dirumuskan oleh pemerintah melalui profil Peraja Pancasila yang tertuang menjadi 6 pokok komponen. Nggih. Ya, semua sudah tahu nggih kita. Nggih Bu Yulia, 6 pokok karakter profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tresno Utoyo selaku pemimpin di sini Waka Kurikulum yang sudah mengakomodir pertemuan kita hari ini. Jadi saya bisa menyampaikan titipan dari BBGP ini. Ya, pertama saya tolong diizinkan juga untuk sekilas memberikan profil tentang guru penggerak nggih Bapak Ibu. Guru penggerak itu Pak Randy sudah tahu apa belum slogannya guru penggerak? Belum. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, bergerak, tergerak, menggerakkan itu kira-kira maknanya bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang pernah mendengar maknanya seperti apa? Belum. Ya. Bergerak itu maksudnya dari hati, ada dari hati kita itu supaya kita bergerak untuk mengadakan perubahan. Ya, tergerak itu ada peranan otot dan juga tulang kita, tubuh kita untuk menjalankan apa yang kita maksud dalam hati kita itu. Jadi kita tidak boleh pasif, kita harus melakukan perubahan, kita harus terus bergerak. Lalu menggerakkan itu dari peranan otak kita yang memerintah tubuh kita supaya mengadakan pergerakan yang timbul dari hati tadi. Jadi seperti itu maknanya tergerak, bergerak, menggerakkan supaya kita. Jadi maksudnya guru penggerak ini adalah supaya kita bisa menjadi guru pemimpin pembelajaran. Maksudnya pemimpin pembelajaran di sini adalah agen transformasi perubahan di sekolah yang kita ampu. Kurang lebih seperti itu. Monggo Bapak Ibu untuk selanjutnya bersemangat untuk setiap angkatan itu panjenengan hendaknya mengikuti program CGP itu sangat seru sekali karena itu ilmunya sangat bermanfaat, sangat banyak sekali. Pokoknya ada perubahan pasti yang kita rasakan. Nggih, seperti itu ya sedikit profil tentang guru penggerak. Iya, terima kasih Pak Johan, semangat. Pak Johan, ya angkatan 11 ini daftar apa tidak Pak Johan? Tidak. Iya, monggo Bapak Ibu kalau nanti ada yang angkatan 12 sudah buka kembali, monggo dibuka lagi nanti daftar nggih. Nanti iya, nanti kita bisa sharing gitu. Jadi yang pertama ini langsung ke materi nggih. Ini adalah diseminasi kita penerapan budaya positif. Tadi supaya tidak tegang di hari yang sudah siang dan sudah sumuk ini Bapak Ibu ya, mari kita cheer up dulu, berseru-seruan sebentar aja, kita menyanyi bersama nggih. Menyanyi bersama, setelah itu kita belajar bersama nggih. Tentang sekolahan kita yang kita harapkan nanti bisa seperti yang tertuang pada lirik lagu ini nggih. Ini nadanya memakai nada potong bebek angsa. Monggo Bapak Ibu seperti ini nggih. SMK Baitu Salam, mantap keren oke, insan berkarakter, lingkungannya nyaman, siap bersaing, siap berprestasi, siap bersaing, siap berprestasi, la 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 la. Ya, kita mulai ya Bapak Ibu. Ya. Berdiri atau duduk, duduk saja tidak apa-apa. Monggo. Pak Randy, monggo dipimpin Pak Randy ya. Ya. Semangat. Pak Randy ayo. 1, 2,
2, 3. SMK Baitu Salam, mantap keren oke, insan berkarakter, lingkungannya nyaman, siap bersaing, siap berprestasi, siap bersaing, siap berprestasi, la 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 la. Satu kali lagi. Ayo satu lagi, oh iya semangat. SMK Baitu Salam, mantap keren oke, insan berkarakter, lingkungannya nyaman, siap bersaing, siap berprestasi, siap bersaing, siap berprestasi, la 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 la. BTS, yes. Terima kasih. Nih lanjut, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi tadi tentang keyakinan ya, budaya positif tadi, kita sedikit kilas flashback ini ya, akar pendidikan kita nggih, yang diusung dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi akarnya itu kita memakai filsafat atau gagasan pendidikan itu dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Menteri Pendidikan kita. Yang slogannya untuk dunia pendidikan adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tutwuri handa yani. Ya, kurang lebih semua maknanya sudah tahu. Lanjut, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan itu adalah pendidikan yang sebenarnya hakikatnya adalah memanusiakan manusia, atau murid kita itu supaya merdeka menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi melalui semangat itu untuk anak-anak bisa merdeka, bebas belajar, maka pemerintah sudah menuangkan kebijakan pendidikan itu dalam perwujudannya menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, nggih. Lalu ya, intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu ada 6 nggih. Pendidikan itu harus bisa menuntun, lalu juga murid itu bukan kertas kosong. Jadi murid itu bukan benar-benar kertas kosong, tapi sudah ada goresan-goresannya. Jadi tugas kita hanya menebalkan karakter siswa, menuntun siswa untuk bisa berlaku sesuai budi pekerti. Nggih, seperti itu. Lalu kodrat alam itu maksudnya potensi atau sifat yang ada pada anak. Jadi setiap anak itu memiliki potensi dan keunikannya masing-masing, keberagamannya masing-masing. Ada anak yang numerasinya bagus, tapi literasinya tidak bagus. Ada yang literasinya bagus, tapi numerasinya sangat payah. Nah, seperti itu, beragam sekali. Ada yang serius belajar, tapi ada yang suka memprovokasi rame, nggih Pak Tanto? Nggih, ada yang pendiam, ada juga yang kinestetik seperti itu. Nggih, lalu juga harus bisa menerapkan kecerdasan budi pekerti dan juga pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu maksudnya kita harus mengetahui kebutuhan murid itu apa. Jadi kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi kita sehendaknya juga melakukan observasi, diagnosa awal supaya mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa, minat belajar siswa itu seperti apa, lalu kecakapannya di bidang apa. Jadi kita menyampaikan materi yang kita ampu, tetapi kita juga harus mengetahui kebutuhan belajar masing-masing siswa. Jadi peran pembelajaran berdiferensiasi nanti juga di sini akan dimunculkan. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 6 ini pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Lalu yang paling pokok ini adalah sebutan kurikulum merdeka, yaitu berakar dari filsafat beliau juga yang manusia itu harus merdeka. Merdeka di sini artinya anak ya, murid. Murid itu sekarang kan Bapak Ibu bukan hanya objek pendidikan ya. Murid itu adalah subjek pendidikan. Bukan hanya objek. Kalau dulu saya terus terang sebelum mengikuti CGP ini menganggapnya murid itu adalah objek pendidikan, tapi salah Bapak Ibu, bahwa murid itu adalah subjek pendidikan itu sendiri. Jadi kita harus memerdekakan mereka. Sikap
Merdeka di sini artinya siswa bisa bersikap mandiri, berdiri sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain. Merdeka juga berarti merdeka secara lahir dan batin serta tenaganya. Merdeka itu jadi tidak hanya diatributkan ke negara, Bapak Ibu, negara yang tidak terjajah, itu artinya negara yang merdeka. Tapi merdeka di sini juga bisa diatributkan ke manusia atau ke murid kita. Yang artinya itu murid itu tidak terperintah atau justru malah bisa memerintah dirinya sendiri untuk setidaknya berlaku disiplin dan juga memiliki moral yang tertuang seperti pada profil pelajar Pancasila. Lalu juga bebas dari penghambaan dan kekuasaan orang lain, ya Bapak Ibu. Lalu masuk ke makna disiplin. Disiplin kita itu ada 3 latar belakang ya, kita berlaku disiplin itu Pak Randy. Pak Randy melihat siswa, ada yang disiplinnya itu karena apa ya, takut dihukum, makanya dia datang tepat waktu, tapi suatu saat ketika dia kecapean atau tidak bisa bangun, sudah mulai melanggar peraturan ya. Jadi disiplinnya karena faktor eksternal, karena takut dihukum. Tetapi ada juga murid yang disiplin itu karena mempunyai motivasi supaya mendapatkan juara 1. Jadi saya harus datang 15 menit sebelum pembelajaran. Setiap pelajaran saya harus ada, saya harus aktif, saya harus mengumpulkan tugas. Karena dia punya motivasi untuk menjadi juara 1, makanya dia selalu disiplin. Jadi 2, motivasi eksternal, motivasi internal, dan yang ketiga adalah disiplin yang kita harapkan itu yang muncul benar-benar murni atas kesadaran pribadinya. Yang ini sulit kita terapkan Bapak Ibu karena ini ada pengaruh lingkungan di rumah dan juga peran orang tua. Kan kita bukan ranah kita ya itu. Jadi mungkin kita terapkan saja untuk anak-anak kita di rumah nanti. Jadi supaya jam 6 ayo langsung berangkat supaya nanti bisa 15 menit sampai sebelum pelajaran pertama. Seperti itu. Jadi anak itu sebenarnya harus dibiasakan untuk berlaku disiplin. Ya, itu tergantung pada lingkungannya. Dan disiplin itu perlu contoh Bapak Ibu. Dan kita inilah contohnya, guru-guru di sekolahan itulah. Anak itu enggak bisa, disiplin itu gimana sih? Enggak bisa Bu anak-anak itu. Anak-anak itu harus perlu contoh ya Bapak Ibu. Jadi kitalah contohnya untuk anak-anak bisa berlaku disiplin. Ini sudah barusan tadi ya Bapak Ibu bahwa 3 motivasi disiplin tadi. Sebenarnya mulai sejak dini itu bisa kok. Seperti kita nyun sewu kalau belajar naik sepeda ya Mas Arga. Sebelumnya kan kita tidak bisa naik sepeda atau naik mobil lah. Saya tidak punya mobil, jadi saya tidak punya motivasi untuk bisa menyetir mobil. Jadi gitu. Jadi setiap anak itu punya motivasi. Jadi saya juga teringat dengan anak saya di rumah yang masih kelas TKB, tidak bisa naik sepeda. Saya juga tidak nyuruh dia supaya bisa naik sepeda, tetapi temannya itu datang ngampiri sama-sama TKB naik sepeda sendiri. Nggak tahu ceritanya itu dia berhari-hari latihan sepeda sampai tiba-tiba sendiri, nggak nangis, nggak ngeluh apa-apa sampai bisa Bapak Ibu. Jadi seperti itu, sebenarnya anak itu sudah punya motif dalam dirinya. Ya Bapak Ibu untuk bergerak dan tergerak menggerakkan itu tadi. Lalu makna disiplin ini juga kita kaitkan dengan 3 hal yang biasa kita terapkan di sekolah, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman Pak Yono mungkin sudah sering mendengar, bahkan juga menjalankan dan menerapkan ya. Konsekuensi juga kita semua pasti secara alami, secara natural juga sudah menjalankannya. Namun yang restitusi ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah restitusi? Mungkin Pak Arga belum? Ya, sudah. Ya kalau secara bahasa umumnya restitusi Pak Arga mengenalnya sebagai apa Pak? Penguatan terhadap
misal mereka ada kesalahan, Nggih. terus mereka itu tidak hanya dipandang salahnya, mereka harus kita dengarkan apa namanya alasan mereka melakukan kesalahan, terus baru kita kuatkan. Berarti setelahnya baru kita menguatkan, oh kamu salahnya di sini, harusnya tidak melakukan seperti itu. Nggih, bagus sekali Pak Arga, betul seperti itu. Jadi restitusi itu makna harfiahnya secara kamus ada tebusan, nggih. Kalau bahasa hukumnya adalah tebusan. Tetapi untuk menangani kasus indisipliner di sini, anak melakukan kesalahan, kita tidak menyuruhnya untuk mengasih tebusan dengan sejumlah atau segepok uang gitu, tidak. Tetapi menebusnya dengan tuntutan perbaikan diri. Ya betul. Jadi hukuman itu dijalankan, tetapi sekarang sudah tidak boleh. Ya mungkin Pak Tres juga sangat mengetahui itu, konsekuensi masih diberlakukan karena hukuman itu satu arah Bapak Ibu. Jadi si murid ini merasa seperti korban dan tidak nyaman, bahkan juga tersakiti. Makanya kita hukuman itu diterapkan untuk alternatif terakhir saja, supaya mungkin jera juga. Tapi sering ya Bapak Ibu kita menerapkan hukuman juga, memang perlu itu supaya ada efek jera. Konsekuensi juga, lalu juga yang terakhir Bapak Ibu nanti kita bicara tentang restitusi ya. Nah seperti ini kurang lebih penjabarannya Bapak Ibu. Hukuman itu sifatnya pasif, agresif, pada murid ya, agresifnya akan meningkat. Jadi kalau dihukum itu anak kan akan marah ya, tidak terima ya. Itu kan otak belakang, otak reptilnya yang jalan. Jadi ya yang hidup nanti otak reptilnya, otak belakangnya cenderung marah, ngamuk, sebagainya seperti itu. Lalu kalau konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi tadi seperti yang disampaikan Pak Arga, masalah terpecahkan karena kita ketika menghadapi indisipliner tadi, kita tidak fokus kepada kesalahan siswa, tetapi fokusnya pada penyelesaian atau solusi. Kenapa kamu melakukan itu? Alasannya apa? Alasannya itu karena ada 5 dasar yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Lalu penjabarannya seperti ini perlu dibaca lebih jelas secara menyeluruh atau tidak nggih? Sistem, ya kalau hukuman itu sistemnya berjalan bila murid takut, sedangkan kalau konsekuensi monitoring harus dimonitoring terus menerus. Jadi kalau restitusi anak itu disadarkan pada tanggung jawabnya. Lalu kalau hukuman juga cenderung menyalahkan murid. Sedangkan kalau konsekuensi dia berpikir, oh iya ini tadi konsekuensi saya, misalnya saya tidak mengerjakan PR, semua mengumpulkan, saya tidak, ya konsekuensinya apa? Saya kehilangan waktu istirahat untuk mengganti pekerjaan saya yang tertinggal atau mengganti pekerjaan saya yang tidak saya kerjakan. Jadi konsekuensinya dia tidak punya waktu istirahat gitu. Nah, itu posisi itu sebenarnya jangka waktunya pendek. Ketika anak sudah selesai terpecahkan ya sudah, tidak menguatkan disiplinnya. Tapi kalau restitusi itu lebih menyadarkan pada tanggung jawab si siswa ini tadi melalui keyakinan kelas. Nanti seperti itu. Nah, ini Pak Yono, monggo kita bersama-sama kita bahas hukuman atau konsekuensikah pada kasus 5 kasus ini. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Pak Yono menurut Pak Yono ini? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak datang terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah hukuman. Iya. Karena siswa yang lebih ditekankan. Jadi kalau hukuman itu seperti sistem untuk menekan siswa gitu. Maaf. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Pak Randy, kalau seperti itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Ya, karena tidak boleh mencoret-coret fasilitas sekolah. Jadi harus membersihkan, konsekuensi. Lalu yang kedua,
Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, betul ya. Lalu yang berikutnya, tolong Pak Yono dibantu baca Pak Yono. Kasus berikutnya Pak Yono. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Ya, kalau berjemur itu betul hukuman, tapi coba ditelaah lagi Pak Yono, kalau yang berkeliling 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman. Konsekuensi, nah, karena sebelumnya semua siswa sudah 2 kali juga, karena teman-temannya sudah 2 kali juga berkeliling. Ya, makanya dia juga harus berkeliling seperti temannya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan, itu hukuman. Nah, lalu lanjut, nah. Ini kita sekarang budaya positif itu adalah untuk menguatkan, menumbuhkan, dan menemukan atau memunculkan 6 karakter yang sudah dirumuskan oleh pemerintah. Ini adalah ya imtak, mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Ya, sebelum kita menegakkan disiplin pada diri siswa, kita harus mengetahui 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, ya Bapak Ibu. Jadi kasus indisipliner kepada murid itu karena tidak terpenuhinya 5 kebutuhan dasar pada mereka. Misalnya ada kasus anak saya inisial N, misalnya dia bolos terus setiap hari, ya. Jadi ketika saya tanya alasannya, saya mencari uang Ibu karena saya tidak pernah mendapatkan uang saku, saya juga ingin beli baju, saya pokoknya intinya saya ingin mendapatkan uang tambahan. Berarti dari kelima ini penuh penguasaan, cinta kasih, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, alasan yang disampaikan tadi berarti dia tidak terpenuhi pada kebutuhan apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Ya, karena dia ingin mencari uang, ya ingin bisa makan, ingin bisa beli rokok dan sebagainya mungkin ya. Jadi ya, yang berinisial N. Ya. Jadi kita sama Bapak Ibu, kebutuhan siswa 5 itu dan kebutuhan kita juga 5. Kalau Pak Randy selalu menggodain temannya, itu berarti yang tidak terpenuhi kebutuhan apa Pak? Ya, kita sepakat Bapak Ibu ya, kalau Pak Randy sering menggodain temannya ya. Ya, itu bisa masuk kesenangan, bisa juga masuk ke cinta kasih juga bisa. Iya. Jadi kalau si N tadi saya tanya kenapa membolos, karena saya menemui cewek saya di sana. Berarti itu dia ya cinta kasih itu ya keinginan untuk selalu terkoneksi dengan seseorang, selalu terhubung, selalu diperhatikan seseorang, itu cinta kasih. Jadi kekurangan itu, dan itu benar Bapak Ibu. Dan kasusnya dia ini mempunyai teman dekat yang notabene kita semua anak ini begini kok dia kok mau sama ini. Yang teman perempuannya tadi itu loh, itu kintel terus seperti itu. Dan setelah diselidiki, saya selidiki ternyata memang si teman perempuannya itu tidak memiliki ibu. Jadi dia mungkin di situ dia ingin selalu terkoneksi dengan seseorang. Ya, kita harus Bapak Ibu wajib kita tanya dulu alasanmu kenapa. Jadi sebenarnya anak ini ingin mencari terpenuhi kebutuhannya itu ingin mencari yang mana gitu. 5 ini ya Bapak Ibu. Penguasaan itu selalu ingin dianggap. Tapi kalau misalnya si N tadi saya tanya kenapa kok bolos, terus jawabannya apa ya,
sak karepku. Kalau penguasaan itu gimana ya? Ini lagaknya kalau penguasaan itu berlagak supaya ingin selalu diakui bahwa dia hebat begitu loh penguasaan. Itu kalau ditanya malah marah, ditanya malah menghardik guru, nah itu kemungkinan dia sedang memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Lalu kesenangan, saya main kok Bu, saya PS-an di sana, saya mancing, ya berarti dia ingin kesenangan dan juga kebebasan. Pak Yono ya. Jadi kebutuhan kita sama Pak Yono. Jadi kita harus tahu dulu anak ini sebenarnya lack of apa gitu, kekurangan apa gitu ya. Terima kasih. Lanjut. Sudah kebutuhannya lanjut. Lalu ya, berkaitan dengan dunia berkualitas mereka. Jadi dunia berkualitas mereka itu yang meletakkan adalah siswa sendiri. Ini menyangkut hal-hal yang prinsip, misalnya siapa sih yang paling berharga di hidup kita? Saya ini puasnya kalau dianggap seperti apa? Saya inginnya dianggap seperti apa? Jadi dunia berkualitas mereka itu seperti itu. Termasuk mereka meletakkan disiplin itu bagaimana itu, ya, dunia berkualitas siswa itu antara ada dan tiada Bapak Ibu. Jadi kita susah. Kita juga punya dunia berkualitas kan Bu Yuli ya? Ya, saya pengen punya rumah. Tapi rumahnya yang besar, pengen punya mobil dan sebagainya, tapi itu tidak terpenuhi. Nah, mengakses supaya seimbang, supaya tidak bocor 5 kebutuhannya tadi itu kalau kita sebagai orang dewasa kan sudah bisa nggih Pak Yono, salah satunya dengan berangan. Ya, bekerja, bersyukur ya, terus menguatkan iman. Ya, kalau anak-anak itu kita arahkan supaya gimana bersyukur, gimana nanti caranya bekerja sama, gimana supaya menguatkan iman dan takwanya. Dunia berkualitas tadi. Lalu 5 posisi kontrol. Nah, kalau sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar pada manusia, kita juga harus bisa menerapkan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini kita secara alami juga sudah menjalankannya semua ini sebagai penghukum. 5 ini menurut Diane Gosen ya Bapak Ibu maaf. Jadi kalau kita insan cendekia, insan akademis kan kalau kita bicara seperti ini harus berdasarkan landasan teori ya sebenarnya. Tapi dari tadi saya ngobrol saja. Ini tapi bukan dari pendapat saya loh Bapak Ibu ya. Ini sudah dari Diane Gosen tadi ya. Landasan teorinya Bapak Bu Diane Gosen ya dalam bukunya Restriction apa itu ya. Jadi ini bukan pendapat saya, ini sudah melalui pendekatan saintifik dan ilmiah, sudah teruji. Penghukum itu selalu mengandalkan alat hukuman fisik, hukuman berat. Jadi dia punya sistem kontrol seperti peraturan. Jadi untuk menekan siswa itu dia butuh alat untuk menghukum. Itu berarti posisinya dia sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah itu dia malah melembutkan suaranya, bersuara lembut lirih gitu seperti sedang ngersulo begitu. Ya kok anakku seperti ini, ada kesan tidak terima, mengeluh. Jadi anak itu sepertinya tidak berharga mendengarnya. Oh, saya benar-benar merasa bersalah begitu. Kalau teman, nah ini teman kita friendly, bestie, tetapi hanya pada satu guru itu saja. Misalnya Pak Randy selalu merangkul salah satu siswanya, padahal siswa itu sebenarnya sering sekali memiliki kasus indisipliner. Tapi sama Pak Randy manut loh, kutuk loh. Tapi sama yang lain tidak. Iya, dirangkuli ae. Kalau pemantau bagaimana Pak Randy? Maksudnya gimana jenengan? Paham napa mboten nih? Pemantau itu mungkin di guru zaman dulu ngecingan gitu nggih. Kalau zaman dulu istilahnya tuh pemantau itu guru kok ngecingan, nah aku terus di kelas aku meneh sing ditunjuk, di lapangan diceluk aku meneh selalu begitu lah, satu saja yang
apa yang diperhatikan mungkin karena kesalahannya. Lalu posisi yang paling ideal itu bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, bukan teman, bukan pemantau, tapi sebagai manajer, Bapak Ibu nggih. Posisi ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi diajak berbicara bareng, ditanya alasan kamu kenapa begitu, ada jalan lain enggak, kalau tidak kamu dengan cara itu bagaimana. Jadi anak disuruh berpikir untuk mencari jalan keluarnya bersama-sama, menemukan solusinya. Jadi tidak fokus pada kesalahannya, tapi fokus pada solusi masalahnya. Lebih dalam lagi penjelasannya seperti ini nggih Bapak Ibu. Kita ini memanggil siswa, kalau di posisi penghukum kita biasanya memakai kata itu, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini cenderung tegas, berlaku tegas nggih. Biasanya si guru tersebut. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir sekalinya, terulang lagi. Ya, seperti itu, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Misalnya, ya mungkin kita punya kebijakan, nggih. Itu kan porsi dari ketertiban atau bagian piket ya. Misalnya kita sering anak itu merasa tertekan ketika sepatunya tidak hitam lalu disita oleh bapak piket. Nah itu tapi itu kita nanti sudut pandangnya berbeda lagi nanti karena untuk urusan ketertiban ya. Nah itu biasanya begitu. Pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, beberapa kali harus memberitahu kamu ya. Nah seperti itu, suaranya cenderung gimana ya Bu Yuli ya kalau membuat rasa bersalah itu? Lembut tapi menyalahkan gitu loh, nggih lembut. Iya. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Lanjut ke yang teman, itu posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, melalui pengaruh bujukan. Dengan hubungan baik antara guru dan murid, posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Jadi guru kadang tertawa-tertawa, atau bahasanya apa ya, peringisan bareng-bareng, ya enggak lah, masuk guru peringisan, apa ya maksudnya ya? Guru kurang bijak, jadi kesannya seperti itu kalau kita di posisi teman. Ya, Pak Yono ya. Nah, mungkin kurang setuju atau gimana menurut Pak Yono teman? Setuju. Ya, ayo bantulah Bapak demi Bapak. Kemarin sudah tak ajak makan sate, kemarin sudah tak andok nih loh. Ya begitu. Jadi diajak keluar bareng supaya besoknya mau menuruti saya. Emang begitu Pak Randy, cowok-cowok Pak Randy ya muridnya, ya nggak apa-apa cowok-cowok andok-andok begitu nih. Pemantau peraturannya apa? Nggih langsung ke manajer nggih tadi. Kalau manajer kita arahkan ke keyakinan kelas. Nggih. Apakah kamu meyakininya? Kita belum sampai membuat keyakinan kelas, nggih. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, lalu ini keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa apapun ya gitu. Jadi nilai kebajikan itu tidak ada hubungannya dengan agama Bapak Ibu, tapi kita meyakini itu benar. Misalnya Pak Randy sakit itu kan tidak nyaman ya Pak Randy, ya, tapi betul. Pengen sembuh kan Pak Randy? Ya. Caranya? Berobat. Iya, minum obat. Minum obat itu kan tidak enak, pahit, atau mungkin diinfus juga pahit. Tetapi setelah itu kan kita sehat, kita menjadi nyaman kembali, kita bisa beraktivitas kembali. Nah, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan yang tidak tampak, tidak tertulis, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Masker fungsinya supaya kita tidak tertular virus ketika kita batuk atau pilek.
memakai helm kita ketika mengendarai motor, juga untuk keselamatan. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan seperti itu, tidak ada hubungannya dengan agama, tetapi kita yakin kebenarannya dan manfaatnya sangat bagus untuk kita. Ya, dan sudah tertuang dalam bentuk profil pelajar Pancasila ke-6 itu tadi. Lalu cara tahapan untuk menciptakan program kebajikan ada 6. Bapak Ibu nanti minta tolong ya disempatkan dicoba seperti itu, membuat keyakinan. Saya juga belum kok Bapak Ibu. Saya di sini cuma mentor dan belum mencobanya. Yang pertama kita memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Tidak bolos. Peraturannya apalagi Pak Arga? Tidak boleh bolos. Kontrak belajar. Ya maksudnya bagaimana? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Sebetulnya peraturan. Harus pakai sepatu hitam. Nah. Terus masuk kelas harus atribut jamnya, ya. rapi, Harus bersih. Nah, kita membuat list peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Lalu yang kedua, mengubah peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Yang ketiga, peraturan itu menyarikan peraturan tersebut. Lalu mengenal perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Lalu berdiskusi peran seluruh warga. Yang keenam, meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contohnya begini Bapak Ibu. Yang pertama tadi memunculkan peraturan, lalu dirubah ke kalimat positif. Yang pertama, tidak boleh bolos, dirubah menjadi kalimat positif, artinya harus datang ke sekolah setiap hari. Dihindari kata tidak boleh atau jangan. Ya. Jadi kalimat tidak boleh bolos itu peraturan dirubah menjadi kalimat positif ya Pak Yono, bunyinya harus datang ke sekolah setiap hari. Yang kedua Pak Yon, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kalimat positifnya mari jaga kebersihan kelas. Iya. Bu Tarmi, yang ketiga Jangan bicara kasar. betul, kalimat positifnya Bicara yang baik dan sopan. betul. Yang ke selanjutnya Pak Kholis, monggo. Tidak boleh ramai saat pelajaran. Kalimat positifnya menyimak pembelajaran. Yang ketiga ini tidak boleh bullying, mengejek, merendahkan, melecehkan teman dan sebagainya. Kalimat positifnya menghargai dan menyayangi teman. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kalimat positif, kalimat negatif dan kalimat positif. Lalu mengubahnya ke dalam bentuk keyakinan kelas. Tadi tidak boleh bolos, harus datang ke sekolah. Keyakinan kelas apa yang ingin kita munculkan? Itu adalah disiplin dan tanggung jawab. Arahnya kemana? Arahnya untuk membentuk disiplin dan tanggung jawab. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Mari jaga kebersihan, itu untuk mengarahkan mandiri dan gotong royong. Anak-anak kan piket ya Bapak Ibu. Nah itu kan nggak sendiri kan piketnya. Nah jadi itu adalah untuk menguatkan karakter gotong royong. Jangan bicara kasar tadi, bicara yang baik itu untuk keyakinan kelas saling menghargai. Menyimak pembelajaran supaya anak bernalar kritis. Ya. Lalu tidak boleh mengejek, tidak boleh bullying tadi supaya peduli. Dan nanti bisa ditambahkan. Jadi tidak hanya 5 ini ya Bapak Ibu. Ya, peraturan di sekolah kita ada lebih dari 5 ini. Lalu yang keempat ada berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Tidak boleh bolos, harus datang setiap hari di sekolah. Itu perilakunya seperti apa Pak Yono? Ini Ayana harus datang, perilakunya ya nggak boleh bolos, harus datang ke sekolah. Itu perilaku nyatanya itu bagaimana, makanya itu biar nggak ngantuk Pak Yon. Ya Yon, jadi perilaku nyatanya adalah datang 15 menit sebelum jam pertama dimulai. Nah datang di sini, tetapi ketika jam ketiga pelajarannya Bu Emi nggak ada. Nah itu juga nggak boleh, makanya juga harus hadir di semua pelajaran. Lalu membawa buku sesuai jadwal hari tersebut. Perilakunya seperti itu. Lalu mengirim surat apabila sakit atau ada kepentingan. Kalau yang untuk gotong royong tadi
kelas, membersihkan kelas. Tadi perilakunya seperti apa? Ya, membagi piket, kebersihan hari Senin sampai Jumat. Ya, menyapu area kelas. Ya, Pak Rizka, lalu apa lagi Pak Rizka? Ya, piket itu kerjaannya ngapain sih? Perilakunya ngapain sih? Ya, menghapus papan tulis, menyapu kelas, menyulak meja. Nah, itu kita jabarkan. 2 hari 1 kali membuang sampah pada pembuangan akhir. Contoh yang ketiga tadi, ya Bu Tarmi, contoh ketiga tadi adalah tidak boleh berbicara kasar. Contoh perilakunya sopan ketika berbicara, mengucapkan tolong ketika menyuruh teman. Ya, permisi apabila melewati guru, mengucapkan terima kasih apabila mengembalikan barang. Ya, mengucapkan maaf apabila berbuat salah. Jadi perilakunya itu juga ada seperti itu. Lalu, ya begitu, Pak Yon, Pak Tris. Lalu peran. Tadi berdiskusi tentang peran. Capek nggak? Saya juga capek. Pak Yan, peran ya yang kelima tadi, mengenal peran seluruh warga, peran guru. Jadi di situ kita sudah membuat keyakinan tadi. Terus peran kita apa sih? Peran kita sebagai mengajar, mendidik dan juga mengatur, mengontrol gitu tadi ya. Ya, lalu tugas murid belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, itu tugasnya. Menjalankan keyakinan kelas. Guru juga tugasnya juga sama, menjalankan keyakinan kelas. Lalu memeriksa tugas kembali. Kalau yang tadi bullying tadi tugas guru, menyakiti bukan, maaf. Ini tugas yang bukan guru, yang tidak boleh dilakukan guru. Ya. Menyakiti atau disakiti tidak boleh, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Ya. Tugasnya bukan Bu. Yang murid sendiri supaya mandiri Bu. Ya. Oh tidak. Iya. Begitu guru, ada yang ini teman ya kok guru. Tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas guru tidak boleh, memutuskan untuk teman kamu, itu tidak boleh. Lalu meninjau ulang gitu tadi, dilekatkan keyakinan kelasnya di dinding kelas itu nggih Bapak Ibu, nanti dicoba seperti itu, membuat keyakinannya tidak boleh banyak-banyak, tidak perlu banyak-banyak, ini tidak efektif, cukup 5 saja membuat keyakinan kelas ditempel di dinding supaya anak-anak itu tahu begitu apa itu karakternya yang nanti yang bisa muncul seperti itu. Lalu untuk posisi manajer, posisi kontrol yang paling ideal itu kita harus memahami ilmunya Bapak Ibu supaya bisa menjadi seorang manajer atau mengambil posisi sebagai manajer itu yang baik itu bagaimana, yaitu melalui namanya segitiga restitusi. Restitusi tadi kan tebusan nggih. Nah, di sini tahapnya ada 3. Bentuknya segitiga. Segitiga itu kan mengerucut nggih Bapak Ibu ke atas. Jadi supaya kita itu fokus ke pemahaman siswa, fokus ke hati dan kesadaran siswa. Contoh bunyi tahapannya, tahap yang pertama adalah validasi kebutuhan. Jadi kita tadi itu nggih Bu Yuli, kita selidiki dulu kebutuhan apa sih anak ini yang tidak terpenuhi dari kelima tadi, validasi kebutuhan siswa. Lalu menstabilkan identitas, dikembalikan bahwa kamu itu murid, sebaiknya belajar supaya tidak kecapean. Kalau kamu bekerja nanti tidak bisa membagi waktu, manajemennya, mengerjakan PR dan juga tanggung jawab untuk bekerja. Kita menstabilkan identitasnya dulu. Lalu kalau sudah kita kerucutkan lagi menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas tadi kan tidak boleh bolos,
Nah, gitu kita arahkan ke sana. Apa itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kita menanyakan keyakinan kelas. Ini namanya segitiga restitusi, nggih. Gampang dihafal. Validasi kebutuhan, lalu menstabilkan identitas, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. J. Ini konsep ini sudah pelajari dan di scientific oleh Diane Goshen tadi pada tahun 2001. Mereka jadi restitusi itu mengarahkan supaya siswa itu kembali pada kelompoknya. Jadi supaya misalnya Mas Arga ada siswanya tidak pernah mengumpulkan tugas. Jadi Pak Arga misalnya kecewa dengan anak ini, lalu ngeceng sebagai posisi pemantau tadi, efeknya, dampaknya Pak Arga bisa bayangkan dampaknya. Si anak akan menarik diri, tidak mau bergabung dengan kelompoknya, minder, begitu kan? Iya, merasa disisihkan. Jadi kalau restitusi itu mengarahkan siswa itu tetap pada kelompoknya, seperti itu. Tidak merasa sendiri, tidak tertindas. Jadi merdeka tadi, tetap anak-anak itu sama. Membuat kesalahan itu wajar Bapak Ibu. Bahkan kita sebagai orang dewasa masih sering melakukan kesalahan, ya Pak Rizka? Nggih. Apalagi siswa. Jadi kita tidak apa-apa mengatakan tidak apa-apa membuat kesalahan, itu wajar, manusiawi. Kita sampaikan kepada siswa seperti itu boleh Bapak Ibu. Ya. Tetapi setelah itu kita kembalikan ke keyakinan kelas. Nah ini kalimatnya menstabilkan identitas itu seperti itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kalau segitiga itu ini ya, segitiga itu urutannya sebenarnya fleksibel Ibu, terserah Bu Lilik mau menjalankan yang mana dulu karena segitiga nanti manfaatnya itu mengerucut. Yang penting kita bisa mengerucutkan apa itu loh. Iya. Ya. Ya mungkin nggak kebalik-balik Bu Emi macanya. Karena segitiga Bapak Ibu, jadi bebas ya urutannya yang mana, yang penting kan mengerucutkan tadi siswa tadi supaya tetap menyadari tanggung jawabnya. Berbuat salah tidak apa-apa, saya juga pernah berbuat salah. Ini kok kegeser ya, maaf. Nah, validasi tindakannya salah, kamu pasti punya alasan. Kita tanyakan alasan, memvalidasi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita percaya, apa keyakinan kelas kita. Nah gitu, karena kan tadi murid kan sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Manfaat restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Semua sampai sepanjang hayat kita akan terus melakukan kesalahan, tetapi tidak boleh secara fatal. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Ya, begitu. Ya, restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu dalam benak Bapak Ibu, oh iya, oh jadi aku ngerti, oh ikut atau jenenge restitusi. Nah mungkin akan muncul pemahaman seperti itu. Monggo Bapak Ibu daftar CGP. Nanti menyenangkan sekali di situ. Okay. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada siswa tapi tidak memaksa. Jadi supaya kita mengarahkan anak itu ngerti gini loh, tidak langsung menekan terus gitu, tidak. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Oh iya, saya kan menuntut ilmu. Kalau saya bekerja sekarang memang dapat duit, tapi nanti ke depan apakah saya tidak butuh ijazah? Nah begitu. Jadi anak itu melihat ke dalam diri, kebutuhannya nanti apa, tidak hanya sekarang tapi untuk masa depan. Ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, tadi
kasih sayang, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, seperti itu. Lalu juga menguatkan, fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, kurang lebih jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi poin supaya kita bisa menangani kasus indisipliner kepada murid kita harus tahu dulu tentang 5 kebutuhan dasar dan juga harus bisa menempatkan diri pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Lalu Bapak Ibu nanti mari kita sama-sama, saya juga merasa tertantang Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas, terutama wali kelas ya Bu Yuli. Nah nanti seperti itu, atau Bu Yuli nanti kalau mau filenya, mau apa materi-materi PDF-nya ada banyak nanti saya ya. Nggih, seperti itu ya. Bu Cindy juga ini kelasnya jempol sekali, 10 FTV itu kelas yang menyenangkan sekali juga. Bu Yuli kelas 10 TKR 1 sangat menyenangkan, apalagi kelasnya Pak Arga itu ya, istimewa ya. Tapi begini Bapak Ibu, kalau ada kasus yang fatal adalah sering bolos, kita sudah menerapkan 3 tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi anak ini tetap tidak ada tuntutan untuk memperbaiki diri. Nah, itu yang kemarin saya konsultasikan ke BK, ke kesiswaan juga. Kalau saya terus anak ini saya biarkan, saya naikkan kelas, yang fatal perkembangan moralnya akan mati. Jadi kecerdasan budi pekertinya tidak akan berkembang. Jadi setidaknya anak ini tidak dikeluarkan, tapi ya paling nggak ada hukuman ya. Kita terakhir alternatif hukuman adalah anak ini, karena memang dari dinas Pak Tris pripun, kalau dinas itu untuk ketidakhadiran sampai berapa kali Pak Tris? Oh ngoten ya, kan mengacu pada peraturan sekolah. Si kembali ke satuan pendidikan. Kembalikan lagi ke satuan pendidikan. Kalau satuan pendidikannya punya aturan bahwa siswa itu kan ada kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan, semuanya diatur oleh satuan pendidikan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi supaya anak ini dengan 3 tahap tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi, tetap tidak ini berarti dia sedang kebutuhan penguasaannya itu yang paling dominan, kebutuhan bertahan hidup, tapi bukan kebutuhan berhidup yang sama seperti kita ya. Jadi setidaknya anak ini harus berdialog dengan dirinya sendiri tentang karakter negatifnya. Kalau memang anak ini prosesnya terhambat, ya itu konsekuensi dia karena tidak mau memperbaiki diri. Prosesnya lambat dengan teman-temannya yang lain karena memang dia punya konsekuensi atas perilakunya tadi. Jadi anak itu juga perlu, atau kita sebenarnya juga perlu berdialog kepada diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini kenapa sih anak itu kita kasih ruang dulu supaya dia berbicara pada dirinya sendiri. Aku ini salah enggak sih seperti ini, melanggar apa enggak sih, cocok enggak sih aku hidup bermasyarakat seperti ini atau di sekolah seperti ini. Nah seperti itu, saya kemarin juga konsultasi juga ke Pak Tris tentang menangani kasus indisipliner seperti ini. Bapak Ibu, apakah sudah mendapatkan pemahaman tentang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Ya. Nyun sewu, yang saya sampaikan ini menurut Bapak Ibu menarik apa tidak, atau bermanfaat apa tidak menurut Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Jadi tadi guru penggerak itu tugasnya itu Bapak Ibu menjadi agen transformasi supaya kita bisa menggerakkan komunitas sekolah dan komunitas praktisi, komunitas ekstrakurikuler, wali kelas, MGMP itu praktisi, dan juga komunitas
sekolah. Kita guru penggerak itu harus bisa berkolaborasi dengan semua warga sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan menginvestasikan waktunya untuk mendapatkan pembelajaran pada bagian dari guru penggerak ini. Monggo, masih ada pertanyaan atau tidak Pak Rustanto? Tidak? Nggih. 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 Pak Rizka, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggih, cukup. Nggih, terima kasih. Jadi nggih. Ya. Bu Lili, kalau Bu Lili saya melihatnya sudah sering pada posisi manajer. Nggih, Bu Lili. Iya. Karena sudah sangat senior, jadi saya ini bukan narasumber, nggih Bapak Ibu, saya ini hanya mentor di sini. Karena kalau sebagai narasumber masih banyak yang lebih hebat seperti Bu Lili, Pak Tres, Pak Randy. Ini saya masih jauh dari kata narasumber. Mungkin selanjutnya kita bisa nanti berbagi praktek baik pengalaman saya di CGP nanti. Semoga Bapak Ibu tidak kapok, nanti saya undang lagi kalau ada pertemuan seperti ini. Jadi tidak ada pertanyaan, Bu Yuli yakin? Yakin, alhamdulillah semua sudah paham ya Bu Yuli. Jadi seperti itu yang paling pokok kita supaya lebih memahami siswa, supaya bisa memerdekakan siswa itu begitu. 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya akhiri saja sebelum diakhiri kita seru-seruan lagi, nyanyi-nyanyi lagi Berdiri lagi. Sebelum ditutup kita nyanyi lagi Dipimpin ya Mbak Rani? Iya, sayangnya nggak ada musiknya Ayo Mbak Rani kita pimpin 1, 2, 3. SMK itu salam, mantap keren oke, insan berkarakter, lingkungannya nyaman, siap bersaing, siap berprestasi, siap bersaing, siap berprestasi, la 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 la. Satu kali lagi. Terima kasih. Ternyata Bu Lili suka sekali, nanti gampang sama saya lagi. Ya. Tapi udah bisa berdiri. Iya. Saya cukup. Monggo Bapak Ibu, seperti itu profil guru penggerak. Lalu apa itu budaya positif sudah saya sampaikan. Bisa saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Maaf sudah mengganggu kesibukan panjenengan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.